Oke, sudah terlihat? Ya, ini contoh ya. Tadi ada request, tadi saya barusan buat. Ya, tadi saya buat drop down seperti ini nih. Misalnya di galeri, kemudian ada drop down-nya. Gitu ya. Dia seperti itu ya kira-kira ya. Ini simple nih drop down menggunakan CSS2 nih ya. Jadi nanti kalau misal lebih seperti animasi lagi nih ya, kalau disentuh seperti ada animasinya itu kita bisa menggunakan CSS3 ataupun juga menggunakan bantuan JavaScript atau jQuery gitu ya. Nah, cara buatnya bagaimana? Yang penting sudah buat ini dulu nih menunya. Nah, tadi jadi script buat drop down tadi, script buat drop down tadi dari mulai ini ya. Ya. Jadi menu ini kan terakhir kan yang menu itu kalau saya hapus ini. Yang pertama awalnya ada di indeks. Ini saya hapus dulu nih indeksnya. Indeksnya saya hapus. Nah, awalnya kan seperti ini ya. Di menu ya, di menu kan seperti ini. Kemudian saya hapus sini, saya hapus. Jadi menu drop down hanya buatnya segini ya, ada berapa baris nih, ada menu UL. Ya, saya coba hapus dulu. Ya, saya simpan. Ya, enggak ada ya. Jadi kita buat nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan cara buatnya seperti apa. Oke, yang penting sudah bikin menu dulu. Jadi kalau belum buat menu seperti ini ya berarti dijadikan menu, kan di tutorial ada ya menu sampai sini ya, tapi belum sampai drop down gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ini pelan-pelan. Jadi nanti ini bisa sambil dipraktekkan boleh atau diperhatikan dulu pelan-pelan boleh gitu ya. Nanti video ini juga nanti saya share nih. Jadi materi ini saya share ke materinya, ke materi video. Oke, yang pertama, nah kebetulan ini saya sudah pisah-pisah ya antara head, kemudian left, right itu saya pisah-pisah. Nih, jadi kalau saya mau edit khusus menu ada di menu head nih di sini ya. Jadi head itu nanti saya gabungan termasuk menu. Oke. Saya akan membuat menu misalnya produk ya. Jadi produk itu ada drop-nya produk 1, produk 2, produk 3 misal gitu ya. Jadi di sini yang pertama saya enter di bagian tag li yang kedua ini ya. Kemudian di dalamnya saya buat UL gitu ya. UL yang isinya sama seperti menu ini. Saya copy paste saja nih biar gampang. Copy paste. Saya atur. Nah, misal di sini produk 1 produk ya. 1 produk 2, produk 3. Nah, gitu ya. Jadi strukturnya gini. Jadi struktur untuk membuat drop down, misalnya di produk. Jadi link yang terakhir ini, jadi ini semua, ini UL ini ada di dalamnya produk. Ya, makanya tutup link yang kedua dari produk di sini. Sampai sini jelas ya? Jelas ya? Jadi nanti yang akan saya tampilkan saat disentuh produk, muncul ini produk 1, produk 2, produk 3. Jelas sampai sini ya? Nah, kalau sudah buat, ini intinya gini, yang menu sudah beres dulu menu. Nah, kalau menu sudah beres, baru nanti buat drop down-nya, nah, tinggal ngikutin aja. Ya, UL, nih kan, UL, dalamnya li. Seperti itu. Nah, kalau saya sudah buat layout seperti ini, saya simpan. Oke, simpan. Nah, kemudian baru di CSS-nya. Nah, CSS-nya mulai dari sini. Oke, saya simpan dulu. Pertama saya simpan dulu, coba lihat seperti apa. Tadi kan awalnya kan seperti ini ya. Kalau saya refresh tadi, refresh. Nah, jadinya seperti ini nih. Ya, saat disentuh produk,
Saat itu produk, nanti ada nih produk 1, produk 2, cuman hanya dia ke samping dan live-nya jadi berantakan, ya, jadi berantakan seperti ini. Ya karena belum diatur, ya karena ada tambahan tadi di sini, jadi layoutnya jadi berantakan, gitu ya. Nah kemudian kita rapikan dulu biar jadi saat saya sentuh, ini biar tidak kelihatan dulu nih, ya produk 1, 2, 3 ini biar tidak kelihatan dulu. Jadi di display non dulu, ya. Jadi di indeks di CSS sini ya, menu UL li gitu ya, menu UL li UL. Nah, jadi kenapa kok menu UL li UL? Nah di sini kan di sini ya. Ada menu UL, li, UL. Jadi saya deskripsikan menu UL, li yang akan dibuat drop-down-nya, kemudian UL. Gitu dulu. Makanya di CSS-nya menu UL, li, UL. Jelas ya? Nah, kemudian saya buat display-nya non. Nah, seperti ini. Kita simpan dulu. Coba dilihat. Refresh. Nah, balik seperti tadi ya. Karena apa? Karena tadi waktu pengaturan produknya, UL-nya tuh UL di dalamnya produk, di display, di tampilannya non, simpan dulu. Jadi saat disentuh di sini ya hilang. Ini yang pertama, biar tampilan yang lain itu tidak terganggu. Oke, sampai sini jelas? Oke ya. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah, misalnya saya mau saat disentuh muncul gitu ya, saat disentuh muncul. Jadi aturannya di sini menu UL menu ULI. Berarti saat disentuh dia akan muncul menu ULI hover. Berarti saat disentuh ya, menu ULI hover, apa yang muncul? Yang muncul UL-nya tadi yang disimpan tadi muncul saat disentuh. Ya, jadi menu tadi mana ya? Ini ya. Jadi saat disentuh menu UL li sentuh kan hover ya. Saat disentuh kan hover. Nah, yang muncul apa? Ya, yang muncul UL-nya. Berarti di sini di CSS-nya menu UL li hover UL. Saat disentuh li-nya, li dari menu utamanya, UL akan muncul. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi di awal sudah display non, kita munculkan dulu display lagi. Display block. Ya, display block. Satu-satu dulu ya, pelan-pelan ya. Jadi biar paham kenapa kok dimunculkan dulu. Saya simpan dulu pelan-pelan. Sebelum saya coba refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi saat disentuh, dia akan muncul nih yang tadi. Kalau yang pertama kan belum di display non kan otomatis langsung muncul dia. Ya, makanya di display non dulu. Nah, baru saat disentuh dia akan muncul display block nih. Muncul dia. Hanya saja tampilannya yang lain berantakan. Ya. Kemudian biar tidak berantakan bagaimana? Nah, diatur di sini. Ya, kemudian ada namanya posisi absolut, ada namanya posisi relatif. Ya, absolut itu kalau dibuat ya dia mengikuti alur yang di atasnya itu absolut. Ya, di sini saya kasih position ya, position absolut. Pelan coba. Pak, apa harus ngurus seperti itu? Ini penjelasannya biar nanti kalian paham. Nanti kalau sudah terbiasa ya sudah langsung position absolut dulu juga nggak apa-apa, tidak masalah. Ya, kalau di CSS mau dibolak-balik tidak masalah. Ya, saya simpan ya.
position absolute. Refresh dulu. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, kalau saya buat position absolute, dia tidak ke samping lagi nih. Kenapa? Tadi kan saya sampaikan absolute mengikuti apa ya? Mengikuti yang sebelumnya tuh. Jadi dia ngikutin di mana dia tinggal. Nah, ditinggalnya di produk ya, ngikutin alur dari yang menu produk nih absolute. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini belum. Jadi nanti tambahkan lagi. Biar dia lebih rapi lagi. Misal saya tambahkan, ini kan saat saya sentuh, jadi separuh yang ada di produk ini ada nempel di menu utama nih. Jadi nggak enak kan? Nah, kemudian ditambahkan, misal margin top boleh atau top boleh. Misal saya tambahkan top, apa ya? Misalnya contoh misal 30 pixel. Seperti apa? Simpan dulu. Refresh ya. Nah, setelah refresh, nah dia agak panjang nih 30 ternyata nih. Ya, saat disentuh ternyata agak panjang. Nah, makanya misal saya kurangi jadi 25, misal. Simpan, refresh. Nah, seperti ini ya. Kalau 25 masih kurang sedikit misal, berarti misal 26. Jadi disesuaikan dengan layout sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Jadi saat disentuh kemudian drop down-nya keluar. Nah, jadi tidak pengaturannya tidak terlalu ke dalam, begitu juga tidak terlalu keluar. Kalau keluar nanti, kalau misal tadi 30, saat disentuh dia nggak sampai ke sini sudah hilang karena apa? Jaraknya terlalu lebar, gitu ya. Kemudian saya ingin saat disentuh background color-nya saya ubah misalnya ya. Saat disentuh background ini kan saat disentuh pertama kali disentuh background color-nya kan non nih, kosong nih, gitu ya, transparan ya, jelas ya. Nah, baru saat disentuh ada background-nya, itu hover-nya, nanti pengaturannya beda lagi. Nah, saat disentuh harusnya kan sesuai dengan menu nih, background menu kan sebelum disentuh itu ada biru dongker gitu, biru gelap gitu kan. Nah, saya ingin samakan dengan yang menu misalnya, gitu ya. Misalnya di sini kasih background color, menu apa ya? Menu. Ini ya, 006 ya, coba. 006. Ya, simpan, refresh. Nah, saat disentuh sudah ada background-nya ya. Tadi kan saat disentuh sebelum dikasih background masih transparan gitu ya. Jadi dibuat seperti itu. Oke, kemudian ini agak aneh nih Pak. Apa namanya? Dia ngikutin yang memang di atasnya, Jadi kita perlu misalnya dirapikan dulu, dikasih border nih, sampai sampingnya dikasih border. Misalnya dikasih border. Sini saya kasih border 1 pixel, misalnya border 1 pixel. Ini aja. Nah, simpan, refresh. Ya, jadi nanti di samping atas sini sama sini nih, samping kotaknya itu yang ada kotak, ada border warna abu-abu tadi ya, biar nggak terlalu kelihatan. Atau misal putih, nggak apa-apa, misal dikasih putih warnanya seperti ini. Jadi bordernya warna putih, cuma nggak begitu kelihatan ya kalau putih. Ya, oke. Kemudian masih agak aneh lagi nih, dikasih apa namanya samping kanan kan nggak ada. Kasih border ya, border right ya, kasih border right, kayak gini ya, misalnya berapa ya, bordernya dia hilang, biar nggak ada border right-nya.
mana ini ya? Simpan. Nah, bersih nih. Jadi samping kanan kotaknya bersih. Oke, sampai sini untuk drop down untuk display saat disentuh seperti ini. Nanti ada juga saat disentuh, kemudian apa ya? Saat disentuh keluar, kemudian disentuh saat drop down-nya nih. Pengaturan kalau yang pertama kan saat disentuh menu utamanya nih. Nah, kita atur nih yang tiga ini nih, tiga link menu di link drop down ini diatur. Jadi pengaturannya jadi gini seperti ini. Ya, tadi ini baru pengaturan saat disentuh menu utamanya. Nah, sekarang pengaturan saat disentuh drop down kemudian disentuh. Nah, itu apa tuh Pak? Pokoknya ikutin aja dulu deh. Ya, pelan-pelan ini kalau cepat nanti bingung nih. Menu UL ya, menu UL Li hover yang sama ya. Menu UL Li hover. Menu UL Li hover kemudian UL tambahin apa lagi? Jadi menu utama sentuh, kemudian saya mau nyentuh lagi di drop down-nya, berarti tambahin menu UL hover UL gitu ya. Kenapa? Kita baca li yang ini. Li yang ini. Nah, sekarang pengaturan li yang ini. Tadi yang pertama li kemudian UL, ini pengaturan yang ini. Kemudian diatur juga menu UL li, menu UL li hover UL li ya. Seperti itu. Kemudian seperti ini biar ya, margin, saya kasih margin 0, kemudian ini 0 biar lebih rapi. Kan kurang. Coba refresh jadinya seperti apa? Agak rapi sedikit ya, kurang ke atas. Ini coba 25. 27. Sedikit ya. Ya, jadi menu LI biar dirapikan dulu ya, biar dirapikan dulu baru nanti dibuat menu ULI hover sorry berarti ini span ya, ada spannya nggak sih? Oh ya, oke. Menu ULI hover ya, menu ULI hover ULI span ini nih ya, kita atur apa namanya span-nya berarti ya, coba agar menu ULI hover ULI span. Nah, gitu. Ya, jadi setelah tadi dinetralkan dulu nih untuk li yang drop down, baru diatur spannya. Sorry, tadi ini pengaturan buat spannya dulu. Li untuk drop down dulu, baru nanti spannya. Nah, pengaturan ininya nih. Nah, pengaturan ini semua nih. Karena saat disentuh ini sama dengan produk apa bentuknya. Nanti kita buat apa namanya pengaturan lagi ya. Misalnya width-nya dipanjang lagi saat disentuh, width-nya di apa namanya biar tidak sama dengan produk. Kalau tulisannya terlalu lebar, jadi dia turun seperti ini nih ke produk, di bawahnya 1 gitu ya. Makanya kita atur span-nya tuh biar sesuai dengan teksnya. Ya. Misal kasih apa namanya width ya, width misalnya 150 pixel lah ya, simpan ya, simpan dulu, refresh, berubah ya, menu UL li hover
OLI Aspan ya, benar. Kenapa nggak berubah ini? Oh iya, gitu. Si blok display simpan. Nah, seperti ini maksudnya. Ya, jadi lebih lebar. Kalau ini kurang mepet lagi, berarti tinggal ini dikurangi lagi ya, bisa 100. Jadi disesuaikan dengan teksnya. Nah, seperti ini ya. Terlalu lebar nih. 26. Ya, sampai sini nih untuk menu gampang ya. Jadi, oh ya, tadi pengaturannya sebenarnya kalau ada pengaturan lagi yang di ini nih, jadi harusnya di menu OL ini kalau misalnya tidak dikasih position relatif, tadi kan di sini ada position relatif ya. Kalau tidak ada relatif di menu LI-nya di pengaturan awalnya, misal saya refresh seperti ini, saat disentuh dia di atas dia. Ya, jadi dia di atas. Jadi relatif itu untuk menetralkan biar saat disentuh dia tidak di atas. Ya, dia mengikuti alur dari istilahnya layout awalnya. Kalau di layout awalnya menu di sini dia sesuai dengan menu, tidak di atas. Makanya di sini dikasih position relatif. Dia ngikutin dari menu. Ya. Oke, sampai sini menu. Kalau kurang berkenan ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.